Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel YouTube Jai Emprit. Masih di buku Tuhan Tidak Perlu Dibela, Abdurrahman Wahid. Islam punyakah konsep kenegaraan? Salah satu yang menarik dari pengangkatan para menteri kabinet pembangunan adalah nama Munawir Sadari untuk jabatan Menteri Agama, karena ia menggabungkan dalam dirinya beberapa latar belakang pendidikan agama semasa muda, perhatian ilmiah tentang Islam melalui kajian di luar negeri, dan karir diplomatik. Seolah-olah dengan itu terkumpul beberapa unsur yang akan saling membantu pendidikan agama untuk menyambung diri dengan umat beragama yang diwakilinya. Perhatian ilmiah tentang Islam yang akan membawakan semacam kecendekiawanan ke dalam fungsi jabatan yang dipegangnya nanti, dan karir diplomatik yang memberi kelengkapan mencapai sasaran secara lancar dan harus tanpa gejolak apa-apa di kalangan umat. Di antara hal yang patut diamati adalah kenyataan ia menulis tesisnya untuk mencapai gelar Master of Art tentang ada tidaknya konsep kenegaraan dalam Islam. Penulis sendiri belum pernah membacanya, namun jelas masalah itu sangat menarik. Apalagi kalau ditangani seorang diplomat yang di kemudian harinya menjadi Menteri Agama. Mengapa? Karena justru masalah tersebut titik pusat perhatian gerakan Islam di seluruh dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Ali Abdul Razik di Mesir dalam tahun 40-an menulis buku Al-Islam wa Qawaid Al-Sultan, Islam dan Sendi-sendi Kekuasaan, yang kemudian diterjemahkan ke bahasa Inggris dengan judul Islam and the Base of Power. Dalam buku ini ia menyangkal adanya kerangka kenegaraan dalam Islam. Al-Quran tidak pernah menyebut-nyebut sebuah negara Islam, Daulah Islamiyah, an Islamic State, katanya. Hanya menyebut negara yang baik, penuh pengampunan Tuhan, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ucapan itu di waktu itu dan di Mesir pula mengundang reaksi keras para ulama Al-Azhar. Akibatnya ia dikeluarkan dari pekerjaan yang berurusan dengan Islam dan kepentingan umum. Bukunya disita, pikirannya diberangus, dan akhirnya ia terlempar ke Akademi Bahasa Arab. Mengapa begitu keras reaksinya? Karena dengan demikian ia menerima gagasan sekularisasi. Agama tidak memiliki sangkut paut dengan masalah kenegaraan, sebuah pandangan yang diametral bertentangan dengan pandangan umat Al-Azhar. Padahal ia telah mengajukan argumentasi cukup kuat dan masuk akal. Pertama, katanya dalam Al-Quran tidak pernah ada doktrin. Kedua, perilaku Nabi Muhammad sendiri tidak memperlihatkan watak politis, melainkan moral. Ketiga, Nabi tidak pernah merumuskan secara definitif mekanisme penggantian pejabatnya. Kalau memang Nabi menghendaki berdirinya sebuah negara Islam, mustahil masalah suksesi kepemimpinan dan peralihan kekuasaan tidak dirumuskan secara formal. Nabi cuma memerintahkan bermusyawarah kalian. Dengan persoalan masalah sepenting itu bukannya dilembagakan secara konkret, melainkan dicukupkan dengan sebuah diktum saja, yaitu masalah mereka haruslah dimusyawarahkan antara mereka. Maka ada negara bentuk seperti itu. Memang sampai saat ini belum juga dicapai kata akhir. Di Indonesia kita semua berasas tunggal politik dalam bentuk Pancasila.
Di Iran secara definitif didirikan Republik Islam. Di Aljazair, sebuah negara Arab sosialis, menyatakan secara formal dalam undang-undang dasarnya bahwa agama resmi negara adalah Islam. Di Arab Saudi dinyatakan Al-Quran sebagai konstitusi, walaupun negaranya sendiri bukan negara Islam formal, sangat beragam. Ada yang menganggap sebuah negara telah memiliki watak Islam kalau inti ajaran Islam telah diakui seperti keesaan Tuhan. Islam berfungsi inspirasional, menjadi sumber yang mendorong munculnya legislasi dan pengaturan negara yang manusiawi, namun tidak menentang ajaran Islam, katakanlah pandangan minimalis. Sebaliknya ada pula kehendak optimalis yang menginginkan ajaran Islam dilaksanakan sepenuhnya. Dan kalau dapat secara harfiah, sebuah negara masih harus diislamkan kalau belum benar-benar Islam secara tuntas. Hanya saja strategi yang ditempuh membagi pula pandangan itu ke dalam dua pandangan lanjutan, yang menginginkan ketuntasan dicapai dalam esensi tanpa mementingkan bentuk formal, dan yang menuntaskan formalisasi bentuk kenegaraan sebagai syarat utama, seperti dilakukan Khomeini untuk masyarakat seperti Indonesia. Jawaban atas pernyataan tersebut sering harus dicari melalui proses hilang-hilang timbul, tidak dibicarakan terbuka, namun dalam memberitakan tafsiran atas ideologi tunggal negara. Memang tidak mudah membicarakan ada tidaknya konsep kenegaraan dalam Islam. Di samping kesulitan politis dan lain-lain, ada juga sebuah kesulitan yang sebenarnya teknis, belum adanya kesamaan pemahaman atas istilah-istilah yang digunakan. Umpamanya saja konsep apa yang dimaksud sebuah teori kenegaraan yang lengkap, tuntas, dan terperinci, yang sama sekali berbeda dari teori-teori lain seperti teori ekonomi Marxis berbeda dengan teori ekonomi kapitalis. Kalau itu jelas belum ada, ataukah pandangan bagaimana mengatur negara. Kalau itu dapat segera dibuat, ada kesulitan akibat perbedaan yang dimaksud dengan konsep itu. Misalnya, apakah yang dimaksud dengan pandangan Islam tentang negara hanya nilai-nilai dasar yang dilandasi berdirinya sebuah negara, ataukah norma-norma formal yang mengatur kehidupan di dalamnya, atau kelembagaan yang ditegakkan di dalamnya, atau gabungan ketiga-tiganya. Selama tidak ada kejelasan tentang hal-hal di atas, sebenarnya sia-sia saja diajukan klaim bahwa Islam memiliki konsep kenegaraan. Demikianlah buku Tuhan Tidak Perlu Dibela, Abdurrahman Wahid. Islam punyakah konsep kenegaraan? Terima kasih telah menyaksikan channel YouTube Giant Brain. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.